إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يؤلف بين قلوب المؤمنين بالمحبة الخالصة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid Mujahidin, para pendengar di Mujahidin FM serta pemirsa MTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga. Marilah senantiasa dan tak henti-hentinya kita haturkan kehadiran Allah SWT atas nikmat yang telah begitu banyak Allah SWT anugerahkan kepada kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah SWT sebagai bentuk kesyukuran kita, rasa terima kasih kita atas limpah nikmat yang telah Allah SWT berikan, sehingga Allah SWT masukkan kita ke dalam golongan kecil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba yang mau berterima kasih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai kedua uswah, panutan dan tauladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan meneladani perilaku Rasulullah sekecil apapun itu, mudah-mudahan itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam mahsyar. Dan terlebih lagi tentu kita sangat berharap mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita tetangga-tetangga Rasulullah SAW di Jannatul Firdausil A'la. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa hari ini sempat viral berita seorang anak pejabat yang melakukan pemukulan, penganiayaan sampai korbannya hampir atau korbannya koma gitu ya, hampir meninggal. Hal ini dapat dirahmati Allah tentu menjadi perhatian kita sebagai orang tua, bagaimana menjadi anak yang benar sehingga sesuai dengan tuntunan Islam. Seorang pakar parenting mengatakan, ketika anak melakukan kesalahan, 99,9% penyebabnya adalah orang tua. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Di situ dikisahkan ketika Umar bin Khattab dilaporkan oleh seorang tua, yang orang tua itu melaporkan tentang kedurhakaan anaknya. Sang anak itu telah melakukan pemukulan kepada orang tuanya. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab memanggil sang anak tersebut. Orang tua dan anak tersebut dipanggil, diminta klarifikasi. Umar bin Khattab bertanya kepada anak tersebut, betulkah kamu telah memukul orang tua? Sang anak tidak langsung menjawab pertanyaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau, anak itu malah balik bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak dari orang tuanya? Ada 3, kata Umar bin Khattab. Yang pertama, mendapatkan ibu yang baik baginya. Yang kedua, memberikan nama yang baik baginya. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan Al-Quran kepadanya. Lalu sang anak berkata, ya Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan ketiga hal tersebut. Ibu saya adalah seorang majusi yang dibeli, atau seorang budak majusi yang dibeli oleh ayah saya seharga 400 dirham. Kemudian ayah saya memberi nama saya Ju'lan. Ju'lan itu ada 2 makna. Yang pertama, Ju'lan itu berarti hitam pekat. Yang kedua, lalat hijau yang biasa hinggap di kotoran. Nah, itu Ju'lan. Jadi sang anak diberi nama Ju'lan. Dan yang ketiga,
Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab wajahnya merah padam. Sambil memandang kepada bapak itu, beliau berkata, sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada engkau. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, hal ini menunjukkan bahwasanya pengaruh terbesar pendidikan anak itu ada pada orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, dari sini jelas yang dirahmati Allah, ketika anak melakukan berbagai macam tindak kriminalitas atau kenakalan, kedurhakaan dan sebagainya, maka sebagai orang tua kita tidak bisa menghindar. Sebagian besar penyebabnya adalah orang tua tersebut. Nah, di mana yang dirahmati Allah, seorang pakar parenting juga mengatakan begini, pemberian terburuk orang tua kepada anaknya itu adalah memanjakannya. Dan ya, inilah tampaknya yang terjadi pada anak tersebut. Anak itu tampaknya terlalu dimanjakan, diberikan apa saja yang dia inginkan, sehingga kemudian dia memiliki 5 hal sebagaimana yang ditulis di dalam beberapa buku parenting. Jadi ketika anak terlalu dimanjakan, akan muncul pribadi yang tidak bertanggung jawab. Artinya, sang anak dia akan tidak bisa tumbuh dewasa. Dia susah untuk tumbuh dewasa karena selalu disuap dan disuap. Selalu diberikan apa yang diinginkan. Dan akhirnya menyebabkan anak tersebut memiliki kecenderungan yang emosional, marah, gampang tersulut gitu. Dan itu ya tampak gitu ya dalam video yang beredar, sampai ada perkataannya, kalau anak itu mati ya lapor saja ke polisi. Saya tidak takut anak itu mati, kata dia. Nah, kita cuma yang dirahmati Allah, gara-gara yang mungkin masalah perempuan, tapi dia tega menganiaya seseorang sampai orang tersebut koma, bahkan dia hampir meninggal. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, seorang anak harus kita siapkan dia menghadapi berbagai macam cobaan, ujian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah SWT telah berjanji di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami uji kalian. Jadi setiap orang itu akan diuji oleh Allah SWT dengan sedikit rasa takut, lapar, sakit, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, di ujung ayat itu Allah SWT memberikan kabar gembira. Artinya berbagai macam ujian itu tujuannya cuma satu, yaitu wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi tujuan ujian yang Allah SWT berikan kepada kita agar kita menjadi sosok yang sabar. Siapa sosok yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Tentu ucapan kalimat istirja ini bukan hanya dikatakan, tapi juga diyakini dan diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam kalimat istirja itu paling tidak ada 2 hal yang harus menjadi nilai yang muncul dalam diri kita. Yang pertama, inna lillah, kami adalah milik Allah. Ketika kita meyakini bahwasanya kita milik Allah, maka kita harus bersiap dengan apapun yang Allah SWT berikan. Kita harus ridha dengan apapun yang Allah berikan. Ketika kita sakit, terluka, jatuh, segala macam, inna lillah, kami adalah milik Allah. Terserah Allah mau bikin saya seperti apa. Mau bikin saya miskin, mau bikin saya sakit, mau bikin saya kaya dan lain sebagainya. Jadi keridhaan itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Pemahaman yang kedua dari ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, itu ketika kita meninggal kita akan kembali kepada Allah. Pemahaman yang kedua dari ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, adalah
ketika kita dapat musibah langsung balik kepada Allah. Kira-kira kalau saya dapat musibah seperti ini, Allah ngasih solusinya seperti apa? Itu maksud dari ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Jadi ketika misalnya kita sedih gitu ya, ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Bagaimana Allah memberikan solusi ketika kita sedih? Ketika kita ada masalah, bagaimana Allah memberikan solusi ketika kita ada masalah? Itu makna daripada ilaihi raji'un. Artinya kita selalu kembali kepada Al-Quran, hadis, kembali kepada ajaran Islam. Lalu jemaah yang dirahmati Allah, poin yang kedua, anak yang dimanja itu akan menyebabkan ketergantungan kepada orang tuanya. Sementara kita sebagai orang tua itu sudah pasti tidak akan selalu bersama anak. Bisa jadi karena kita meninggal, bisa jadi karena yang namanya tua, bisa lemah, sakit dan sebagainya, sehingga tidak bisa mengurus anak. Dan akibatnya apa nanti? Ketika anak meminta kepada orang tuanya, sementara orang tuanya tidak mampu, apa yang terjadi? Anak itu bisa marah kepada orang tuanya, memukul, menendang, gitu ya. Dan itu banyak sekali kita saksikan, gitu ya. Ketika di beberapa waktu yang lalu ada juga berita seorang anak memukul orang tuanya karena orang tuanya tidak memberi uang yang dia minta. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, hal yang ketiga, dampak dari anak yang terlalu dimanja di masa kecil adalah mudah menyerah saat menemui kesulitan. Beberapa waktu yang lalu ada berita seorang mahasiswa bunuh diri gara-gara pengajuan skripsinya tidak diterima oleh dosen. Judul skripsinya tidak diterima. Dia dari kecil itu nilainya bagus, selalu bagus. Bahkan ya ketika dia kuliah, IP-nya itu di atas 3 terus, di atas 3. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan dosen yang mungkin mungkin bahasanya agak killer atau tidak sesuai dengan harapan dia, dosen itu tidak setuju dengan pengajuan usul proposal skripsinya, ditolak, stres, akhirnya bunuh diri. Dan itu juga terjadi waktu beberapa waktu yang lalu, seorang anak SD gagal ujiannya, bunuh diri di dalam lemari rumah. Nah itu kenapa? Karena terlalu dimanja. Sehingga ada istilah orang itu baby home service. Jadi anak itu semuanya dilayani oleh babysitter gitu ya. Sampai pakai kaos kaki pun dipakai. Bahkan ada yang anak tidak pernah merasa lapar, karena sedikit disuap gitu ya. Belum dia merasa lapar sudah dikasih makan gitu. Itu ada terjadi juga. Maka Islam punya konsep puasa itu untuk melatih kemampuan dia menghadapi ujian. Lalu kemudian yang berikutnya dengan dirahmati Allah, menjadi pribadi pemberontak dan tidak salibun. Kalau kita lihat zaman dirahmati Allah, terkadang anak itu ada istilah tantum. Tantum itu ngamuk-ngamuk nih. Di mana nih? Misalnya dia lagi ke mall belanja, dia ingin sesuatu, tidak diikuti oleh orang tuanya, maka tantum dia, ngamuk-ngamuk gitu ya. Sampai bahkan kejam-kejam gitu di jalan. Nah, bagi orang tua yang sudah paham parenting, maka anak itu akan didiamkan saja, ditunggu sampai dia capek, sambil dipantau terus. Nah, ketika dia sudah capek baru diajak ngomong dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang tua yang tidak paham parenting, ketika anak sudah mampu seperti itu, yang terjadi adalah diikuti apa keinginan anak, dan ini jadi senjata anak. Setiap dia menginginkan sesuatu, dia akan mau berontak segala macam. Maka perlu bagi orang tua itu memahami ilmu parenting. Lalu kemudian memiliki interaksi sosial yang buruk, yang kelima. Jadi ketika anak terlalu dimanjakan, maka dia akan cenderung merasa dirinya lebih di atas orang lain, sehingga dia muncul sifat angkuh. Ketika bertemu dengan orang, menyepelekan orang dan sebagainya, sehingga kemudian bermasalah dalam hal sosial. Dan itu terjadi ya ketika dalam foto yang viral itu, bagaimana dia
dagunya itu agak ke atas ini, ya nampak bagaimana keangkuhan ini contohnya. Dan ini adalah salah satu ciri daripada ketika anak sering dimanjakan dari kecil, maka itulah yang akan muncul. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kurang dan khilaf. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu alazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما